Oke. Jadi ada pertanyaan menarik yang nanti jawabannya juga akan menyambung dengan materi kita hari ini ya. Kalau nggak salah itu yang menjawab Feni terkait dengan pertanyaan apakah akar bisa berhenti menyerap air gitu ya. Jadi sudah dijawab panjang oleh Feni, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Itu berkaitan dengan kapasitas lapang, baik kapasitas lapang tanah ataupun kapasitas cairan yang ada di tumbuhan. Kalau cairan yang ada di dalam jaringan tumbuhan kemarin atau minggu lalu kita sudah bahas ya terkait dengan materi air dan peranannya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu kapasitas lapang tanah di materi tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum paham dengan jawaban dari teman-teman kelompok 1, nanti akan kita ulas sedikit di bagian diskusi setelah pemaparan presentasi atau pemaparan PPT oleh kelompok 2. Seperti itu ya. Jadi kita kasih dulu waktu untuk kelompok 2 supaya nanti nggak habis waktu untuk presentasinya, supaya semua materi bisa tersampaikan hari ini. Untuk materi tanah dan nutrisi cuma 1 kali pertemuan ya, Abi. Mana nih Abi nih? Bibi. Saya nggak lihat Habisnya lagi jelek Bu tadi. Oke. Di RPS untuk materi tanah dan nutrisi itu cuma 1 kali pertemuan ya, teman-teman? Iya Bu, kalau nggak salah 1 pertemuan saja. Iya, kalau nggak salah berarti benar ya. Saya juga mikirnya kalau nggak salah nih. Jadi mudah-mudahan karena materinya cukup padat dan cukup banyak, mudah-mudahan bisa tersampaikan oleh kelompok 2. Oke, anggota kelompok 2 sudah hadir semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah hadir, saya berikan waktu sepenuhnya ke kelompok 2. Silahkan dibuka presentasinya dan dilanjutkan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Oh, Ardian ya, silakan Ardian. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Ardian. Udah Ardian. Tes, apakah suara saya masuk? Masuk. Baik, sebelumnya saya izin off cam dulu ya ketika nanti berbicara, jadi soalnya takut gak sinkron ini memakai 2 device. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Rahmi, Bu Titin, dan teman-teman yang lainnya. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tentang materi tanah dan nutrisi tumbuhan. Adapun yaitu dosen pengampu kita, Bu Titin dan Bu Rahmi. Boleh di next slide. Nah, untuk anggota tim kelompok 3 itu ada Aji, saya sendiri Haifadia, dan ada Ardian Febriatna. Boleh di next. Nah, untuk cakupan materinya itu ada tanah, yang dimana membahas komponen penyusun, tekstur dan struktur tanah, air tanah, dan sifat fisik dan kimia. Kemudian ada hara nutrisi, yang dimana itu membahas komposisi kimia tumbuhan, klasifikasi unsur hara, fungsi dan peran, kemudian kebutuhan hara tumbuhan. Yang ketiga ada penyerapan dan translokasi, yaitu hara pada partikel tanah, mekanisme pembebasan hara, pergerakan hara, akar sebagai penyerap, mekanisme penyerapan unsur hara, faktor biotik dan abiotik pada penyerapan. Yang terakhir ada dinamika hara, yaitu ada pengangkutan dalam silam dan floem, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan hara. Boleh di next.
Yang pertama itu ada tanah. Next. Yang pertama itu komponen penyusun tanah gitu kan. Yang teman-teman tahu gitu, pasti dari tanah itu nggak semuanya tanah, pasti ada mineral lain, yang dimana tanah ini merupakan substrat yang kompleks secara fisik, kimia, dan biologis. Secara umum juga tanah mengandung bahan induk mineral itu tersusun atas 50% bahan padatan, yang dimana itu isinya ada 45% bahan mineral dan 5% bahan organik. 25% air dan 25% juga udara. Kemudian mineral tanah juga tersusun dari 3 komponen, yaitu ada pasir, debu, dan lempung. Boleh di next. Kemudian ada tekstur tanah, yang dimana tanah ini maaf sebelumnya ini kayaknya salah slide deh. Next lagi ya. Nah, ini langsung ke di sini ada tabel klasifikasi dan segitiga struktur tanah, yang dimana tekstur tanah ini berkaitan dengan ukuran partikel primer penyusun tanah, dan tekstur pada tanah ini juga menentukan kualitas dari suatu tanah, yaitu kemampuannya untuk menahan air. Nah, bisa kita lihat pada segitiga tekstur, yang dimana itu urutannya ada pasir berlempung, lempung berpasir, kemudian ada lempung debu, lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, dan liat berpasir, kemudian ada liat berdebu. Nah, dari tiap jenis tanah itu memiliki deskripsi yang berbeda, yang dimana tahapannya itu ada yang sangat kasar, tidak melekat, kemudian ada kasar, sedikit sekali melekatnya gitu ya. Kemudian ada yang sedikit kasar, ada yang tidak licin, kemudian ada yang debu ini dia licin sekali dan agak melekat. Kemudian ada yang sedikit licin, dapat dibentuk bola, tapi dia itu mudah hancur. Kemudian ada yang halus agak licin dan melekat. Kemudian ada yang halus, dia lihat berpasir itu halus, berat, agak licin, mudah dibentuk. Nah, untuk yang berdebu ini biasanya itu halus ya, sangat lekat dan sangat mudah dibentuk. Boleh di next. Di next lagi ya. Ini tadi udah. Lagi. Nah, kemudian ini ada tabel ya pengaruh dari tekstur tanah yang memisahkan beberapa sifat tanah. Nah, sebelah kiri itu ada ini ya perilakunya gitu terhadap pasir, debu, dan tanah liat. Nah, bisa kita bedakan gitu dari kapasitas menahan airnya itu untuk pasir yaitu low, untuk debunya itu medium to high, dan untuk tanah liat high. Nah, untuk yang kedua juga perilakunya ada aerasi, bisa teman-teman baca sendiri ya, tingkat drainasenya, kemudian ada tingkat bahan organik tanah, ada dekomposisi bahan organik, pemanasan pada saat musim semi, kemudian kekompakan dan potensi menyusut atau membengkak ya. Kemudian juga ada kemampuan untuk menyimpan nutrisi tanaman yang berbeda-beda. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada struktur tanah. Nah, struktur tanah itu merupakan ini ya susunan partikel primer yang dimana terdiri dari pasir, lumpur, dan tanah liat, dan agregatnya menjadi berbagai kelompok partikel yang satu sama lain berbeda dalam ukuran dan bentuknya dibatasi oleh bidang-bidang. Bisa teman-teman lihat ya pada di gambar di samping itu. Boleh di next aja ya. Nah, selanjutnya itu ada jenis struktur tanah. Nah, jenis struktur tanah ini ada yang granular, blocky, platy, dan masif, kemudian juga single grain. Nah, itu gambar yang di bawah itu ada ini ya gambar dari tiap bentuk-bentuk tanah yang warna hitam, ada yang seperti bebatuan, kemudian juga ada yang pasir. Nah, jadi struktur tanah ini merupakan sifat fisik tanah gitu yang menggambarkan susunan keruangan partikel-partikel tanah yang bergabung menjadi satu dengan lain membentuk agregat. Nah, agregat ini yaitu sekumpulan gitu ya butir-butir batu pecah, kerikil, atau pasir atau mineral lainnya yang
baik berupa hasil alam maupun buatan. Kemudian jumlah rongga antar partikel tanahnya juga dan ukurannya akan mempengaruhi dari si pergerakan dari air, kemudian akar tumbuhan, organisme tanah, juga udara. Boleh di next. Nah, kemudian ini adalah jenis tanah berdasarkan komposisinya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya dari jenis tanah ada antisol, aridisol, vertisol, molisol, insertisol, spodosol, alfisol, histosol, ultisol, andisol, oksisol, dan gelisol. Boleh di next aja. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada lapisan tanah. Nah, pada gambar itu bisa kita lihat ya ada horizon E, yang dimana horizon E ini adalah lapisan eluvial yang memiliki warna cerah, yang dimana memiliki kandungan mineral yang sedikit. Kemudian ada horizon A, bisa kita lihat itu yang di atasnya. Oh ya, yang humus organik itu memiliki warna gelap, terdiri atas kandungan humus dan campuran partikel mineral. Nah, untuk horizon A ini ternyata dibagi lagi nih menjadi 3. Untuk yang horizon A1 adalah di mana bentuk pencampuran antara bahan organik dan mineral. Warna dari lapisan ini juga lebih gelap. Kemudian yang horizon A2 adalah lapisan tanah yang mengalami pencucian secara maksimal, yang dimana jenis tanah yang termasuk dalam golongan horizon A2. Biasanya ini memiliki warna yang pucat ya atau terang dari si horizon A1. Kemudian ada horizon A3 yang dimana merupakan zona peralihan dari horizon A ke horizon B atau ke horizon C. Nah, warna tanah ini biasanya sendiri hampir menyerupai ya warna horizon dengan A2 gitu. Kemudian yang horizon O, yang dimana lapisan tanah ini teratas gitu dan paling akhir terbentuk. Nah, lapisan tanah ini tergolong subur karena mengandung bahan organik. Dan kandungan bahan organik ini yang terdapat pada horizon O mencapai 20% lebih. Nah, untuk horizon O1 ini juga memiliki ciri berupa guguran dedaunan dan sisa organik yang belum terlihat dan belum terambil. Sedangkan pada horizon O2, jadi horizon juga dibagi 2 ya. Yang horizon O2 itu sisa-sisa organik seperti dedaunan tak lagi terlihat karena telah tercampur dengan rombakan bahan organik lain. Boleh di next. Ya, ini juga masih dengan lapisan tanah. Yang dimana horizon R ini bisa kita lihat ya, paling bawah yaitu tanah yang paling bawah dalam susunan lapisan tanah, yang dimana komponen ini pembentuk dari bebatuan-batuan dasar yang keras gitu, utuh dan belum mengalami pelapukan. Kemudian ada horizon C dan horizon B, yang dimana teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi untuk horizon ini terbentuk akibat perubahan pada tumpukan bahan organik di permukaan tanah dan pergerakan material ke bawah. Next. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi struktur tanah, yang dimana sini ada iklim. Jadi iklim ini bisa mempengaruhi gitu ya tingkat agregasi serta pada jenis struktur tanah. Yang kedua ada bahan organik, jadi mana bahan organik ini memperbaiki struktur tanah berpasir dan tanah liat. Nah, biasanya pada tanah liat itu ini ya memodifikasi gitu sifat tanah liat dengan mengurangi kekompakannya, dan ini bisa membantu tanah liat itu lebih rapuh. Ya, boleh di next. Yang ketiga ada kation, yang dimana kation ini terabsorpsi gitu ya dalam pembentukan agregat yang dipengaruhi oleh sifat kation yang terabsorpsi. Yang keempat ada pengolahan tanah, yang dimana pengolahan tanah ini untuk mendapatkan struktur tanah yang baik, operasi pengolahan tanah yang harus dilakukan pada kondisi kelembapan yang optimal. Yang kelima ada jenis vegetasi, yang dimana jenis vegetasi ini itu ada tanah padang rumput dan hutan memiliki agregat yang stabil. Itu tadi ya, agregat itu adalah sekumpulan dari batuan hancur gitu, material. Yang keenam yaitu ada hewan, yang dimana hewan ini yang suka bersembunyi gitu ya di dalam tanah,
yang sebagai agen utama untuk mengambil bagian dalam agregasi partikel halus. Boleh next. Boleh. Yang ketujuh yaitu ada alga, jamur, dan actinomycete, yang dimana dan jamur ini menjaga partikel tanah gitu ya agar tetap bersama. Nah, untuk yang ke-8 itu ada pupuk yang dapat membantu dalam pengembangan struktur yang baik. Yang ke-9 ada pembasahan dan pengeringan. Jadi saat tanah kering ini dibasahi, kulit tanah akan membengkak saat menyerap air. Dan pada saat pengeringan yaitu susutnya akan menghasilkan regangan pada massa tanah sehingga menimbulkan retakan yang memecahnya menjadi gumpalan dan butiran dengan berbagai ukuran. Boleh di next. Kemudian ada peran struktur tanah dalam kaitannya dengan pertumbuhan tanaman, yang dimana struktur tanah ini juga akan mempengaruhi gitu ya jumlah dan sifat porositas. Kemudian struktur juga dapat mengontrol jumlah air dan udara yang ada di dalam tanah. Dan biasanya struktur datar juga akan menghalangi drainase bebas, sedangkan struktur seperti bola atau berbutir dan rapuh ini akan membantu drainase, dan struktur kerambi granular akan memberikan infiltrasi optimal, kapasitas menahan air, aerasi, dan drainase juga menyediakan habitat yang baik gitu untuk mikroorganisme dan pasokan nutrisi. Boleh di next. Kemudian selanjutnya ada air tanah, yang dimana semua air yang meresap gitu dari permukaan tanah ke lapisan bebatuan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air gitu ya, air tanah merupakan air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Boleh di next. Selanjutnya itu ada manfaat air, yang dimana yang pertama itu ada sebagai agen pelarut dan pembawa ion-ion hara dari rizosfer ke dekat akar tanaman. Yang kedua ada sebagai pemicu reaksi kimia dalam penyediaan unsur hara. Yang ketiga ada sebagai pembawa oksigen terlarut ke dalam tanah. Yang keempat ada sebagai penyeimbangan temperatur tanah. Dan kelima sebagai penopang aktivitas mikroba dalam merombak unsur hara. Nah, selain itu juga manfaat air tanah itu ada sebagai agen pemicu pelapukan bahan induk, perkembangan tanah, dan diferensiasi horizon. Kemudian juga ada sebagai pembawa oksigen terlarut ke dalam tanah. Dan yang terakhir ada mempermudah dalam pengolahan tanah. Ya, boleh di next. Selanjutnya itu ada hubungan air dengan partikel-partikel tanah, yang dimana karena adanya gaya-gaya adhesi, kohesi, dan gravitasi ini, maka air di dalam tanah itu dapat dibedakan menjadi air higroskopik, air kapiler, dan air gravitasi. Nah, untuk air higroskopik sendiri, yaitu air yang diserap tanah sangat kuat sehingga tidak dapat digunakan tanaman. Nah, kondisi ini juga terjadi karena adanya gaya adhesi antara tanah dengan air. Air hidroskopik juga ini merupakan selimut air pada permukaan butir-butir tanah. Nah, untuk air kapiler, yang dimana itu adalah air dalam tanah, di mana daya kohesi atau gaya tarik-menarik antara sesama butir air dan daya adhesi, yaitu antara air dan tanah, lebih kuat dari gravitasi. Nah, air ini juga dapat bergerak gitu ya secara horizontal atau ke samping, vertikal atau ke atas karena gaya-gaya kapiler tadi gitu kan. Sebagian besar juga dari air kapiler ini merupakan air yang tersedia dapat diserap gitu bagi tanaman. Yang terakhir ada air gravitasi, yang dimana bagian dari air tanah yang turun ke bawah akibat gaya gravitasi dan tidak tersedia bagi tanaman. Nah, jumlah air dalam tanah itu biasanya dinyatakan dalam persentase kandungan air dan potensial air. Boleh di next. Selanjutnya ada sifat fisik tanah, yang dimana pertama itu ada bobot isi tanah. Nah, jadi untuk bobot isi tanah ini yaitu semakin padat suatu tanah gitu ya, maka semakin tinggi bobot isinya, yang berarti tanah itu semakin sulit untuk meneruskan air atau
ditembus akar tanaman. Yang kedua ada temperatur tanah. Ini juga mempengaruhi proses biologi seperti perkecambahan biji, pertumbuhan benih, dan perkembangannya. Kemudian juga ada perkembangan akar maupun aktivitas mikroba di dalam tanah. Yang ketiga ada warna tanah. Jadi warna tanah ini dapat digunakan untuk menduga sifat-sifat tanah antara lain yaitu seperti kandungan bahan organik, kondisi drainase, aerase tanah, dan lain-lainnya. Kemudian warna juga disusun 3 variabel yaitu untuk menunjukkan warna spektrum. Dan kita juga pasti tahu ya, ada banyak warna tanah gitu. Ada yang mulai dari hitam, kecoklatan tua, kemudian agak menguning gitu ya. Selanjutnya ada permeabilitas tanah. Nah ini itu secara kuantitatif yang dimana dapat diartikan sebagai kecepatan bergeraknya suatu cairan. Cairan ini berupa air dan pada suatu media berpori yaitu tanah dalam keadaan jenuh. Yang kelima ada kadar air tanah yang dimana kadar air tanah ini menjadi perbandingan gitu ya antara berat air yang dikandung di dalam tanah dengan berat total sampel tanah. Kadar air di dalam tanah ini juga dapat ditahan oleh tanah yang dinyatakan atas dasar berat atau volume. Yang terakhir yang keenam itu ada konsistensi tanah, yang dimana derajat kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel tanah, ketahanan resistensi atau massa tanah ya terhadap perubahan bentuk oleh tekanan dan berbagai kekuatan yang mempengaruhi bentuk oleh tekanan dan berbagai kekuatan yang mempengaruhi bentuk tanah. Nah ini contohnya pada gambar ada yang pertama itu yang sebelah kiri, paling kiri, ada konsistensi tanah basah. Kemudian di tengah ada yang konsistensi lembab dan kering. Jadi itu ya teman-teman bentuknya. Boleh di next. Selanjutnya ada sifat kimia tanah, itu ada 3. Yang pertama itu ada pH tanah yang dimana memiliki dampak yang kuat pada keanekaragaman mikroba di berbagai skala spasial dan jenis tanah. Yang kedua itu ada penyediaan dan penyerapan unsur hara yang dimana terjadi pada bulu-bulu akar. Nah, yang ketiga itu ada koloid tanah yang dimana koloid tanah ini adalah bahan mineral dan bahan organik yang sangat halus sehingga mempunyai luas permukaan yang sangat tinggi persatuan berat massa. Dan koloid tanah ini juga yang berperan yaitu ada koloid anorganik yaitu koloid liat atau mineral dan koloid organik yaitu humus. Ya, boleh di next. Boleh di next Ardian slide-nya. Maaf, ini sudah keganti belum ya? Soalnya di sini internet sudah. Udah. Oke, baik. Yang kedua yaitu ada hara nutrisi tumbuhan. Boleh di next. Nah, yang pertama ada komponen kimia penyusun tubuh tumbuhan yang dimana komposisi utamanya itu bahan tumbuhan segar adalah air ya yang bisa mencapai 90% hingga 95%. Kemudian ada unsur penyusun utama tumbuhan, ada karbon, hidrogen, oksigen, komposisi unsur hara esensial dan non-esensial. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada unsur hara esensial, yang dimana unsur utama yang diperlukan untuk tanaman untuk menunjang laju pertumbuhannya, yang dimana ketersediaan unsur hara esensial ini bersifat mutlak karena perannya tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Nah, unsur makronya itu ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur, ada fosforus, kalium, kalsium, dan magnesium. Dan untuk unsur mikronya ada tembaga, kobalt, zinc, mangan, dan besi. Boleh di next. Nah, masih di unsur hara esensial yang dimana suatu unsur gitu ya dikatakan esensial jika memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu
Yang pertama, secara langsung terlibat di dalam gizi tanaman, dan jika kekurangan unsur tersebut akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak normal. Yang kedua itu ada unsur tersebut harus spesifik nih dan tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain yang tadi sudah dijelaskan juga di awal. Yang ketiga ada unsur tersebut juga memberikan efek langsung pada pertumbuhan serta akan memperlihatkan gejala yang spesifik jika terjadi kekurangan. Boleh di next? Selanjutnya ada unsur hara non esensial yang dimana unsur hara yang belum gitu ya, yang belum memenuhi kriteria unsur hara esensial. Jadi ini tuh berbeda. Nah untuk unsur hara non esensial ini tidak diperlukan oleh tanaman yang atau hanya memiliki peran pada jenis tanaman tertentu. Contohnya itu ada aluminium, silikat, natrium, dan kobalt. Nah jadi meskipun ada yang dibutuhkan oleh tanaman gitu ya, tetapi sifatnya tidak khas karena perannya masih dapat digantikan oleh unsur hara esensial. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada klasifikasi unsur hara tumbuhan, yang ini dibagi 3. Ada yang menurut kebutuhan kuantitatif, menurut fungsi metabolik, dan menurut fungsi osmotik dan regulasi. Nah, untuk yang kebutuhan kuantitatif ada makronutrien dan mikronutrien. Dan yang fungsi metabolik juga dibagi menjadi 4 kelompok. Yuk boleh di next. Jadi untuk klasifikasi menurut kebutuhan kuantitatif, yang dimana ini terdapat unsur-unsur makro dan mikro, dan unsur hara ini juga unsur beracun ya. Racun ini karena dapat meracuni tanaman jika berlebihan gitu. Dan unsur-unsur ini juga dari buangan limbah atau industri seperti fluor, aluminium, nikel, timah hitam, kadmium, iodium, strontium, krom, selenium, arsenik, perak, dan merkuri. Boleh di next. Selanjutnya ini menurut fungsi metabolik yang dimana terdiri dari 4 kelompok. Nah, yang kelompok pertama itu fungsi di dalam tanaman untuk penyusun gitu ya, utama senyawa organik. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua itu reaksi-reaksi pemindahan energi dan karbohidrat. Yang kelompok 3 itu fungsi dalam tanaman, yaitu tidak spesifik gitu ya, atau komponen-komponen spesifiknya dari senyawa organik dan atau memelihara keseimbangan ion. Yang keempat ada transport elektron dan katalis untuk enzim-enzim. Boleh di next. Yang ketiga itu ada klasifikasi menurut fungsi osmotik dan regulasi. Yang dimana gitu ya, sebagian unsur hara ini terlibat sebagai pengatur osmotik dan regulasi dalam tanaman, dan terlibat di dalam fungsi-fungsi ini atas meliputi sebagian besar dari ion metal seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Dan untuk unsur yang non-esensial ini, silikon dan natrium. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Haifa gitu ya, terkait dengan tadi unsur-unsur esensial yang penting banget untuk tumbuhan gitu ya. Tadi kan sudah kita lihat gitu ya, tabel-tabelnya, lalu unsur-unsurnya ada esensial dan non-esensial gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui nih kalau hanya ada unsur-unsur tertentu gitu, yang ibaratnya penting banget nih untuk pertumbuhan tanaman gitu ya. Nah, unsur-unsur dari elemen yang esensial itu didefinisikan gitu ya, dapat didefinisikan sebagai elemen yang kalau ketidakhadiran itu dapat menghambat pertumbuhan dan juga siklus dari tumbuhan kayak gitu. Nah, atau menurut Epstein tahun 1999 itu ada elemen yang memiliki peran fisiologis yang jelas gitu. Jadi kalau elemen tersebut itu nggak ada, itu akan menghambat pertumbuhan tanaman kayak gitu. Nah, jika tanaman diberi unsur-unsur yang penting gitu ya, yang penting tadi ada unsur-unsur esensial itu, maka energi yang didapat oleh matahari gitu kan, yang didapat oleh matahari pada tanaman itu akan dapat disintesis gitu ya, dapat disintesis semua senyawa-senyawa yang didapat ini nih, yang tadi dijelaskan oleh Haifa, itu dapat mereka sintesis untuk kebutuhan pertumbuhan mereka, pertumbuhan tanaman mereka kayak gitu.
Nah, tadi ya udah dipaparkan juga gitu kalau ada esensial dan non esensial. Nah, teman-teman bisa lihat nih di tabel sebelah kiri gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat kalau ada 9 unsur, ada 10 ya, 10 unsur makronutrien pada tanaman gitu yang sangat dibutuhkan gitu dalam jumlah yang relatif banyak gitu ya. Kalau teman-teman lihat gitu, ada 6 diantaranya itu merupakan komponen senyawa organik yang membentuk struktur tanaman. Yaitu ada apa nih? Ada karbon, terus ada oksigen, terus ada hidrogen, ada nitrogen, sama fosfor dan belerang gitu ya. Nah, 4 makronutrien lainnya itu adalah potasium, kalsium, magnesium, dan silikon gitu. Nah, dari semua nutrisi mineral ini, nitrogen tuh memberikan, kalau kita lihat ya, itu memberikan kontribusi yang paling besar nih untuk pertumbuhan tanaman gitu dalam makronutrien ya. Nah, tanaman itu umumnya gitu membutuhkan nitrogen sebagai komponen komponen protein gitu, protein asam nukleat, terus ada klorofil gitu ya, klorofil dan mungkin molekul-molekul organik lainnya gitu yang penting banget untuk proses pertumbuhan gitu. Nah, terus unsur penting lainnya, kalau kita lihat itu di bawahnya ada nih namanya mikronutrien. Nah, karena tanaman juga perlu nih mikronutrien, walaupun jumlahnya sedikit, sesuai dengan namanya mikronutrien gitu ya. Nah, karena mereka ya sangat penting gitu. Nah, mereka adalah ada klorin, ada besi, ada mangan, ada boron. Ini teman-teman bisa lihat ya, boron, seng, ada tembaga, ada nikel, dan ada molybdenum, kalau nggak salah. Molybdenum deh namanya. Itu yang ya molybdenum. Nah, kalau kita lihat nih dari mikronutrien tersebut gitu ya, itu ada yang namanya natrium gitu ya. Ada natrium kan sini. Nah, iya ada natrium. Natrium itu merupakan mikronutrien yang esensial gitu dari 9 itu untuk tanaman yang digunakan dalam jalur fotosintesis gitu ya. Fotosintesis C4 atau CAM. Nah, ntar untuk proses lebih lanjut mungkin akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya gitu ya. Nah, karena sangat penting gitu ya untuk regenerasi fosfoenol pirufat, mungkin teman pernah belajar gitu ya, fosfoenol pirufat, lalu mungkin ada juga sebagai akseptor kalau nggak salah, akseptor dari CO2 gitu yang digunakan dalam fiksasi karbon gitu kan. Nah, itu untuk natrium. Sehingga kita tahu nih kalau untuk fungsi dari mikronutrien sendiri gitu ya pada tanaman itu terutama sebagai kofaktor. Jadi sebagai kofaktor dan juga sebagai pembantu non-protein dalam reaksi enzimatik gitu pada tanaman. Jadi kita bisa tahu nih ini penting semua nih nutrisi-nutrisinya yang dibutuhkan untuk tumbuhan gitu. Karena biasanya mikronutrien itu berperannya dalam proses proses katalik yang dibutuhkan tanaman untuk dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi penting gitu. Jadi kalau nggak ada tetap ada yang kurang gitu dan itu bisa menghambat proses pertumbuhan. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya teman-teman di tabel yang paling atas gitu itu kan ada 3 elemen ya. 3 elemen itu ada hidrogen, karbon dan oksigen. Nah, 3 elemen ini itu merupakan unsur hara makro, tapi dia itu bukan dari mineral. Jadi bukan mineral, tergolong bukan mineral karena untuk mineral itu didapatkan dari tanah, dari soil nih di bawahnya nih, obtained from soil. Nah, itu di bawah merupakan dari tanah, kalau yang atas itu dari air dan karbon dioksida. Nah, itu dari mana? Bisa dari udara juga, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada unsur hara makro. Ini kan kita lihat ya ada konsentrasinya. Nah, konsentrasi ini itu ditampilkan yang kayak 4, 45, terus 1,5, 1,0 itu ditampilkan dalam persentase. Jadi kadar konsentrasi itu ditampilkan dalam persentase. Nah, kalau sedangkan untuk mikronutrien itu kan ada 100, 120, 50 ya. Nah, itu ditampilkannya dalam ppm atau parts per million. Jadi per juta gitu. Bagian per juta itu ppm namanya. Tuh, jadi dia dihadirkannya kalau mikronutrien itu dalam ppm. Tuh. Nah, kalau jadi kita bisa tahu nih gitu ya. Nah, tapi dalam beberapa peneliti ada juga yang berpendapat gitu kalau pengklasifikasian tadi itu ada yang esensial, non esensial itu ternyata kurang bisa dibilang sulit juga dibenarkan gitu secara fisiologis, belum bisa memastikan banget ya secara fisiologis seperti apa karena kan ini urusannya sama hal-hal yang abstrak banget sebenarnya gitu kan, belum bisa kita lihat nih apakah ini soalnya ini berkaitan dengan atom dan unsur-unsur lainnya gitu kan yang kalau kita lihat secara langsung itu kayak sulit juga, makanya ada peneliti yang berpendapat kalau itu agak sulit dibenarkan juga. Nah, makanya nih peneliti Mengel and Kirby gitu, dalam bukunya tahun 1987 telah mengusulkan kalau unsur-unsur esensial itu bisa diklasifikasikan lagi berdasarkan apa? Berdasarkan peran biokimia dan fungsi fisiologisnya gitu. Makanya para ahli itu menunjukkan klasifikasi kayak gitu. Nah, di mana itu dibagi jadi 4 untuk klasifikasinya. Apa aja? Bisa di next. Nah, jadi klasifikasi yang pertama nih, jadi ada 4 kelompok ya. Ini yang saya masukin cuma 2 dulu karena nggak muat gitu ya. Nah, pertama nih, ada grup pertama, yaitu kelompok unsur esensial yang membentuk senyawa organik tanaman gitu. Di mana tanaman ini akan mengasimilasi nutrisi melalui reaksi biokimia yang melibatkan oksidasi dan reduksi. Nah, contohnya ada nitrogen dan sulfur gitu ya.
nitrogen dan sulfur. Lalu yang kelompok kedua itu ada nih kelompok kedua yang penting dalam penyimpanan energi reaksi atau dalam apa ya bahasanya menyimpan integritas struktural gitu. Nah, di mana nanti unsur-unsur ini dalam kelompok ini yaitu ada fosfat, ada silikon gitu. Kalau ada boron gitu ya. Nanti dia akan hadir dalam tanaman gitu sebagai bentuk fosfat, borat dan ester silikat gitu. Yang nanti akan diserap ke dalam tanaman dan terikat pada gugus hidroksil gitu. Ini contoh-contohnya dan beserta fungsinya gitu ya. Nih, kalau teman-teman lihat gitu ya, di bagian nitrogen dia sebagai konstituen asam amino, kalau ada protein gitu, asam nukleat, lalu untuk di sulfur dia sebagai stelin gitu, cysteine, metionin dan kawan-kawannya. Lalu untuk grup 2 atau fosfor sebagai pembentuk gula fosfat ya, kita tahu kan kalau ada gugus fosfat di situ kan. Kalau di silikon dia sebagai pengendapan silika amorphous gitu. Lalu boron dia sebagai manitol, manan dan polyaminonik gitu. Nah, mungkin boleh dilanjut aja. Jadi ada fungsi-fungsinya nih untuk kelompok 1, kelompok 2. Nah, selanjutnya kita kelompok selanjutnya itu 3. Kelompok 3 di mana kalau kelompok 3 itu dia hadir dalam tanaman sebagai apa ya? Kita lihat gitu, dia sebagai ion bebas gitu atau ion yang terikat pada zat seperti asam pektat kalau nggak salah, asam pektat yang ada di dinding sel tumbuhan gitu. Nah, yang paling penting dari mereka adalah perannya sebagai kofaktor enzim gitu dan dalam regulasi potensial osmotik. Nah, kalau kita lihat nih, itu kan dia kelompok-kelompoknya ada kalium, ada kalsium, ada magnesium gitu kan, klorin, mangan dan natrium. Ini sebenarnya penting banget nih untuk proses tumbuhan. Kalau teman-teman lihat gitu ya di beberapa proses tumbuhan itu sering banget nih menemukan ion-ion ini nih. Nah, biasanya kan dia hadir juga dalam bermuatan ya. Ada yang Ca2+ gitu kan, ada Cl-. Nah, dia hadir dalam ion gitu kebanyakan dalam bermuatan gitu. Makanya ini penting banget dia sebagai kofaktor gitu. Kalau teman-teman lihat juga sebagai fungsinya nih salah satunya gitu ya. Kita lihat sebagai magnesium nih. Magnesium dibutuhkan oleh banyak enzim gitu untuk proses transfer fosfat gitu, atau mungkin kalium. Kita lihat kalium itu dibutuhkan sebagai kofaktor enzim gitu untuk lebih dari 40 enzim yang ada di tumbuhan kayak gitu kan. Nah, itu saja penting banget nih fungsi-fungsi dari nutrisi-nutrisi ini gitu di dalam tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok yang keempat. Nah, kelompok keempat ini teman-teman bisa lihat gitu ya, perannya dia itu umumnya gitu ya dalam reaksi melibatkan transfer elektron gitu. Nah, itu ada ferronium, ada zinc, ada copper, ada nikel dan moblidium tadi. Nah, itu mungkin boleh dilanjut aja. Jadi ada 4 kelompok nih teman-teman. Jadi untuk klasifikasiannya tadi ya. Tuh, selain ada yang non esensial dan esensial, ada juga 4 kelompok ini gitu. Ya boleh dilanjut aja. Nah, setelah kita tadi mengetahui nih nutrisi-nutrisi ya, nutrien-nutrien yang sangat penting banget buat pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan dan menjaga keberlangsungan hidup tanaman, maka kita jadi tahu nih fungsinya dan peranan dari unsur hara tersebut gitu ya. Baik itu makronutrien ataupun mikronutrien. Nah, boleh dilanjut aja. Nah, sekarang kita masuk ke peranan yang pertama tadi ya, nitrogen gitu. Sekarang kita bahas secara detail nih, secara spesifik gitu. Nah, nitrogen ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman gitu. Dan juga dia juga tadi ya merangsang sintesis asam amino yaitu dalam bentuk protein, lalu ada asam nukleat, nukleotida dan klorofil pada tanaman. Dan dia juga nih nitrogen penting untuk perangsang tumbuhan vegetatif seperti daun. Nah, apa yang terjadi jika dia kekurangan nitrogen? Yang terjadi adalah pertumbuhan tanaman akan kerdil gitu dan tanaman pucat kekuningan atau yang disebut dengan klorosis gitu ya. Nah, sehingga perkembangan buahnya itu tidak akan sempurna dan daun itu menjadi kering dimulai dari daun bagian bawah tanaman. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih untuk bentuk kloresisnya seperti apa. Itu bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Nah, nih nitrogen defisien berarti kurang nitrogen. Nah, kalau teman-teman lihat tuh ada ciri khasnya sendiri ya di tengah-tengah tuh kuningnya tuh. Nah, ntar ada perbedaan-perbedaan nih. Jadi bisa lihat ntar. Nah, kalau untuk yang di gambar yang tengah, itu teman-teman bisa lihat yang nitrogen defisiensi itu dia lebih kerdil kan dibandingkan tanaman yang NPK. NPK itu normal, berarti dia mengandung nitrogen, potasium, dan kalium. Nah, kalau yang sebelah-sebelahnya itu ntar kita bahas lebih lanjut di slide setelahnya. Nah, kita lihat yang di nitrogen defisiensi tersebut tuh. Nah, itu kalau dilihat kan dia lebih kerdil dibandingkan yang normal kan. Nah, ini berpengaruh banget juga terhadap pertumbuhan metabolisme dari tumbuhan kayak gitu. Nah, ini nitrogen. Kita boleh lanjut dulu. Sekarang yang potasium. Nah, potasium atau kalium gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi ya, di bagian nitrogen itu kan dia di tengah-tengah. Nah, kalau yang di kalium, ini teman-teman bisa ngelihat khasnya di mana? Tahu nggak teman-teman tuh? Dari gambar sebelah kiri. Ciri khasnya dia kalau kekurangan kalium. Kuningnya di ujung, Ji. Ya, di ujung. Di mana lagi? Ya, agak kering ibaratnya gitu ya, agak kering. Nah, itu. Jadi kalau kekurangan kalium, dia kayak ngebentuk V gitu, mulai dari ujung di sampai dengan pinggir tanaman, pinggir daunnya. Nah, itu dia kekurangan kalsium tuh.
kurangan kalium atau potasium. Nah, ini kurangan kalium ini itu juga dia memiliki dampak gitu. Dampaknya lumayan banget nih. Defisit kalsium dapat menjadi tanaman menjadi kuning gitu ya. Dan ada noda-noda jaringan mati tadi ya, yang kayak kebakar gitu di ujung-ujung tuh. Nah, itu jaringan yang mati. Karena dan juga biasanya ada noda-noda lembaran sepanjang tepi daun gitu. Jadi bisa lihat nih bagian tepi daunnya dia kayak agak mulai ngikutin yang ujung ya, agak mulai mati gitu. Nah, itu kekurangan kalium. Tuh, nah kalau teman-teman lihat gitu ya, di bagian gambar tengah itu kan dia untuk tingginya dia sama kayak yang normal gitu. Tapi untuk daunnya dia mengalami divisiasi berarti bagian daun itu ada yang rusak gitu, sehingga nanti untuk proses metabolisme juga nggak akan sempurna gitu kan. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan juga oleh Haifa kalau unsur-unsur esensial ini dia spesifik, dia nggak bisa digantikan oleh unsur-unsur yang lainnya. Kalau dia kurangan, berarti dia akan mengalami divisiasi atau mungkin dampak pada tumbuhan itu secara spesifik juga gitu. Jadi akan berbeda-beda nih setiap unsur gitu terkait dengan kekurangannya. Oke, mungkin boleh dilanjut aja. Nah, selanjutnya adalah defisiensi dari fosforus atau fosfat gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga itu ya dampaknya gitu. Paling kelihatan banget dia paling kecil gitu, paling kerdil di gambar tengah gitu ya. Karena dampaknya tadi gitu menghambat pertumbuhannya kalau dia kurangan fosforus itu. Nah, tapi kalau untuk secara morfologi dari daunnya dia akan berbeda dengan defisiensi kalium sama nitrogen. Nah, kalau dilihat di gambar sebelah kiri gitu ya, itu kelihatan banget kan kayak agak warna ungu gitu kan pada daunnya, padahal kalau normalnya itu warna hijau. Tuh. Nah, ini merupakan defisiensi nitrogen, potasium, kalium sama potasium dan fosforus pada jagung. Jadi dia ada spesifik sendiri nih. Tuh, akan menunjukkan ciri-ciri khusus gitu pada beberapa tanaman. Itu. Nah, ini dia padahal kalau kita tahu sebenarnya fosforus ini penting untuk apa? Untuk pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tanaman. Tadi ya kalau itu nggak kekurangan fosforus, maka dia akan menghambat dong metabolismenya yang menyebabkan tanaman tersebut menjadi kerdil gitu. Dan ini ada fungsi-fungsi lainnya nih, merangsang pembungaan, merangsang pertumbuhan akar, merangsang pembentukan biji, dan merangsang pembelahan sel tanaman dan besar jaringan sel. Makanya jadi kerdil kan kalau nggak ada itu. Gitu. Oke, boleh di next aja. Nah, selanjutnya adalah defisiensi untuk sulfur gitu ya. Kalau tadi itu yang NPK, nitrogen, potasium, dan fosforus gitu ya, itu pada jagung. Nah, sekarang kita spesifiknya pada tanaman lain gitu. Nah, untuk sulfur itu dia penting bagi tumbuhan karena dapat membentuk asam amino dan pertumbuhan tunas. Lalu juga membantu pertumbuhan bitil akar, lalu mungkin berperan dalam pembentukan klorofil gitu ya, dan meningkatkan kekebalan terhadap jamur. Nah, kalau teman-teman lihat nih, yang saya buat kotak kuning itu pada suatu jurnal gitu, jurnal yang dibuat oleh Hasan pada tahun 2018, itu dia menyebutkan kalau tanaman yang kekurangan sulfur, dia akan bentukan klorofil itu akan berkurang gitu. Makanya kalau teman-teman lihat dibandingkan tanaman-tanaman lain, dia akan lebih menguning gitu ya dibandingkan tanaman-tanaman yang lain tuh, yang warna hijau dan kawan-kawannya gitu. Nah, ini berpengaruh juga nih dari tadi kurang defisiensi sulfur gitu. Nah, itu kekurangan sulfur jadi daun yang muda menjadi kuning dan daun muda menjadi pucat. Itu dampaknya. Oke, boleh dilanjut. Lalu selanjutnya ada masih di makronutrien, yaitu ada magnesium gitu ya. Magnesium berfungsi untuk penyusun utama klorofil, untuk menentukan laju fotosintesis, menimbulkan warna hijau pada daun, berfungsi untuk transportasi fosfat. Nah, apabila kekurangan magnesium, maka akan terjadi klorosis gitu pada batang bagian bawah. Nah, kalau teman-teman lihat nih, contohnya nih ya, tuh pada batang bagian bawahnya itu kan kayak agak warna kuning banget ya dibandingkan daun yang normal gitu, pada normal warna hijau gitu kan, dia warna kuning. Warna kuning juga lumayan kuning tuh. Terus juga ada mungkin di bagian ujungnya tadi gitu ya, ada yang seperti terbakar atau mungkin warnanya kayak coklat-coklat gitu. Nah, itu karena ada sel yang mati karena kurang magnesium tadi. Nah, selanjutnya ada kalsium gitu. Untuk kalsium dia berfungsi untuk menunjang proses pertumbuhan, penyusun klorofil, dan sebagian penting dari dinding sel gitu. Nah, apabila kekurangan kalsium, maka akan terjadi disintegrasi pada ujung batang ataupun ujung akar gitu, dan juga akan menghasilkan bentuk daun yang abnormal begitu. Nah, ini contoh gambarnya nih di bawah nih, kurangan kalsium. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya adalah untuk ini ya, untuk mikronutrien. Kalau tadi makronutrien, sekarang mikronutrien. Nah, mikronutrien itu ada klorin, di mana klorin ini berfungsi untuk osmosis ya, proses osmosis dan keseimbangan ionik dalam sel. Kan biasanya klorin itu hadir dalam ion ya, Cl-min gitu. Maka ini penting banget tadi ya, ada proses untuk metabolisme gitu kan. Nah, apabila kekurangan, maka akan terjadi pola percabangan akar yang abnormal
atau mungkin gejala wiling atau daun lemah dan kayu, dan warna kemasan gitu atau bronzing pada daun. Dan selanjutnya ada mangan gitu atau MN. Dia berfungsi sebagai penyusun klorofil dan berperan dalam percambahan dan pematangan buah. Nah, apabila kekurangan zat tersebut, maka akan timbul bercak jaringan mati yang tersebar di seluruh jaringan daun. Nah, kalau teman-teman lihat nih di bagian bawah gitu ya, contoh tanamannya, itu kan tanaman yang normal ya, sebelah kiri. Nah, kalau yang dua tanaman di sebelahnya itu sering berjalannya waktu, akan terlihat tuh apabila dia kekurangan mangan secara terus-menerus, maka daunnya akan menjadi pucat, akan menjadi pudar, dan nanti akan timbul nih bercak-bercak jaringan mati pada daunnya. Itu, oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada tembaga gitu, berfungsi sebagai pembentukan zat hijau dan pembentukan beberapa jenis enzim gitu ya. Nah, apabila kekurangan, daun akan udah layu dan sering dan susah untuk tegak gitu. Ini sering tak mampu tegak, bahasanya mungkin agak diubah gitu ya. Jadi akan susah gitu, akan susah untuk tegak, itu akan tegak gitu. Jadi akan sering layu dia. Nah, selanjutnya adalah zinc gitu. Zinc itu berfungsi untuk pembentukan klorofil. Di mana kalau kekurangan zinc itu dia akan timbul bercak-bercak gitu ya, bercak-bercak kering sebenarnya, bercak-bercak kering, dan daun itu menjadi tebal gitu tebalnya, dan tangkai itu kan beruas pendek dalam pertumbuhannya ya kayak gitu. Nah, ini tuh contoh gambarnya di bawah nih, bisa teman-teman lihat apabila kekurangan zat dari zinc. Oke, boleh lanjut. Ya, nah selanjutnya adalah fungsi dan peranan masih dalam mikro gitu. Sekarang boron. Nah, boron itu berfungsi untuk mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman. Dan juga peran lainnya sebagai untuk pembelahan sel gitu pada tumbuhan berbiji. Apabila kekurangan, maka daun muda itu akan di kuncup akhirnya itu akan menjadi hijau muda di pangkalnya, lalu kemudian patah gitu. Karena tadi ya ini kan berperan untuk pembelahan sel gitu, pembelahan sel untuk menjadi menopang daun tersebut supaya menjadi kuat gitu. Makanya kekurangan akan terjadi daun tersebut mudah patah gitu. Nah, teman-teman lihat bisa nih di bagian bawah nih dampak lain dari kurangnya boron. Nih, ini sering berjalan waktu bisa terlihat ya ada bercak-bercak kuning gitu. Itu apabila kurang boron. Terus selanjutnya ada zat besi. Itu berperan sebagai pembentukan klorofil, respirasi, dan proses biokimia lainnya. Bila kurang, maka akan terjadi klorosis atau tangkainya menjadi pendek dan pipih. Tuh. Oke, boleh dilanjut. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke penyerapan dan translokasi unsur hara gitu. Di mana nanti kita akan membahas terkait dengan hara dan partikel tanah dan mekanisme pembebasannya, pergerakan hara di tanah, akar sebagai penyerapan tanah, mekanisme dan kawan-kawannya. Boleh dilanjut aja. Oke, nah kita masuk ke hara pada partikel tanah dan mekanisme pembebasannya. Jadi unsur hara di dalam tanah itu sebagian besar tuh mencapai 90% gitu. Di mana itu ntar disusun dari 3 unsur mineral. Itu tadi ada oksigen, silikon, dan aluminium gitu. Ini menurut Ford and Ellis tahun 1997. Nah, oleh sebab itu gitu ya, bisa kita ketahui kalau sebenarnya unsur hara esensial bagi tanaman yang berasal dari tanah itu ada ini nih, ada bisa dilihat nih teman-teman nih unsur-unsurnya apa aja gitu. Yang merupakan sebagian kecil dari total massa tanah gitu. Ya, bisa lanjut. Nah, keberadaan unsur hara tadi itu di dalam tanah itu terdapat 3 kondisi. Yang pertama nih, bisa teman-teman ingat ya, terikat pada permukaan partikel tanah, di mana berada dalam bentuk dapat ditukar gitu. Dapat ditukar nanti ini kita akan membahas terkait dengan pertukaran ion tadi, pertukaran nutrisi yang ada di tanah dengan di akar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masuk ke dalam kompleks gerapan tanah. Belum. Menjadi tidak tersedia lagi bagi tanaman. Lalu yang ketiga, berada dalam larutan tanah yang biasanya itu ikut dalam aliran tanah, berada dalam bentuk sedia bagi tanaman. Boleh lanjut. Nah, yang pertama tadi, sekarang terkait dengan pada permukaan partikel tanah gitu ya, berada dalam bentuk dapat ditukar gitu. Nah, keberadaan unsur hara di permukaan partikel tanah nih, kan tanah punya unsur hara ya. Nah, itu terjadi karena adanya substitusi dari isomorfis dalam bentuk mineral gitu. Jadi mineral-mineral tersebut tuh mengalami suatu reaksi gitu dengan partikel tanah sehingga bisa terdapat nih tanah yang memiliki unsur hara yang baik atau mungkin tanah yang memiliki unsur hara yang kurang kayak gitu kan. Maka itu ada perbedaan-perbedaan tertentu tuh. Nah, substansi isomorfis ini merupakan pergantian suatu ion oleh ion-ion lain yang mempunyai ukuran yang sama, tapi jumlah muatannya beda-beda. Tuh, nah contohnya ada nih pergantian ion silikon gitu, silikon 4+ dengan ion aluminium 3+ yang mengakibatkan partikel tanah kelebihan satu muatan negatif sehingga bisa menarik bermuatan ion satu positif seperti ion K+ gitu. Jadi bisa terjadi suatu reaksi kimia gitu pada tanah untuk menarik suatu ion gitu. Jadi kalau ion enggak seimbang maka dia akan menarik ion-ion lainnya untuk membuat ion tersebut menjadi seimbang gitu. Oke, boleh di next. Nah, yang kedua adalah masuk dalam kompleks gerapan gitu atau absorpsi tanah.
Nah, mungkin bisa teman-teman lihat gitu ya, kalau partikel tanah itu kan cenderung tadi ya bermuatan negatif gitu. Ada bermuatan negatif karena ion-ionnya, ion-ion yang berikatan pada tanah itu apa ya, kayak menyusun suatu ion-ion gitu. Jadi kayak banyak banget ion dalam tanah, sehingga nanti suatu tanah akan bermuatan sesuai dengan ion tadi gitu. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, di bawah ini kan ada ion-ion gitu, ion-ion berapa ion gitu, ion-ion tertentu dengan kapasitas untuk valensinya gitu, terkait dengan kekuatan jerapan tanah. Nanti setiap ion ini akan memiliki kemampuan yang berbeda nih. Kemampuan berbeda dalam apa? Dalam pengikatan dari akar ke tanah. Jadi kan nanti dari akar itu kan dia akan bertukar suatu nutrisi ya, suatu nutrisi ke tanah gitu. Jadi dia akan melakukan suatu pertukaran ion. Nah, nanti pertukaran ion itu akan mempengaruhi ini juga nih, mempengaruhi dengan kekuatan jerapan tanah atau absorpsinya. Tuh. Nah, contohnya nih, ion Ca2+ yang diikat oleh 2 partikel tanah akan membentuk agregat, sehingga ion Ca2+ menjadi tidak tersedia bagi tumbuhan, jadi nggak bisa diserap oleh tumbuhan gitu. Nah, ion yang mengikat 2 partikel tanah atau lebih minimal bervalensi 2. Itu. Jadi ini poinnya nih, ion yang mengikat partikel tanah atau lebih itu minimal bervalensi 2. Gitu. Nah, makanya ini kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini di bawah kan ada contohnya nih. Gitu. Oke, mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya berada dalam larutan tanah. Larutan tanah ini tanah yang dia terkena air gitu, jadi sudah dalam keadaan larutan gitu kan, yang bercampur lah pokoknya, solution bahasanya, bahasa Inggrisnya solution, jadi campuran. Nah, ion yang berada dalam tanah itu dia bergerak mengikuti aliran air menuju ke akar melalui proses difusi. Jadi masuk ke dalam akar itu melalui proses difusi gitu ionnya. Nah, ion berada dalam kondisi siap diserap oleh tanaman. Keberadaan ion ini sangat dipengaruhi oleh kondisi air tanah. Nah, saat kandungan air tanah sedikit atau tanah mengering, cenderung akan menyerap ion dengan valensi rendah atau menyerap K+ dan menyerap ion Ca2+. Lalu selanjutnya, kandungan air tanah itu jika kandungan air tanah banyak atau tanah yang lembab, maka tanah akan cenderung menyerap ion dengan valensi yang lebih tinggi, seperti kayak menyerap ion Ca2+ dan melepas ion K+ ke larutan tanah. Jadi bisa kita lihat nih, tergantung dengan kondisinya. Kalau kondisi air tanahnya itu sedikit, maka yang diserap adalah ion K+ gitu. Tapi kalau air tanah itu banyak atau tanah lembab, maka dia akan menyerap ion Ca2+ dan melepas ion K+ ke dalam larutan tanah. Jadi tergantung kondisi tanahnya. Gitu. Boleh di next. Nah, tadi juga saya sempat nyinggung gitu terkait dengan pertukaran ion pada akar dan juga pada tanah gitu. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, kalau partikel bermuatan pada tanah itu akan menentukan kemampuan dari nutrisi suatu tanah gitu. Jadi kalau kita lihat suatu tanah itu baik atau enggak, kita bisa lihat dari nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kita bisa melihat muatan-muatan partikel yang ada di dalam tanah tersebut gitu. Jadi bisa kita tahu nih apakah tanah ini baik atau enggak. Baik atau enggaknya itu berdasarkan tadi nih penyerapan hara di dalam tanah gitu. Jadi apakah akar itu mampu untuk menyerap nutrisi tersebut? Nah, itu tergantung dari tanamannya, tergantung dari tanahnya. Tuh. Nah, kalau kita lihat gitu ya, nutrisi mineral yang diserap dengan cara ini itu dapat digantikan oleh kation lain dalam proses yang dikenal sebagai pertukaran kation. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kanan gitu ya, kita lihat proses yang pertama. Nih, akar kan itu dia akan membuat suatu larutan tanah gitu. Akan membuat suatu larutan tanah di mana nanti dia akan mengeluarkan CO2. Jadi kan di tanah itu kan kalau kita berikan air gitu ya, H2O nih, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah ini yang kanan. Nah, itu kan ada H2O. H2 itu ntar kalau akar itu dalam kondisi yang ini nih di lingkungan itu ada larutan tanah, maka dia akan mengeluarkan CO2. CO2 dari mana? CO2 dari hasil respirasi. Dari hasil respirasi itu ntar akan berikatan dengan H2O dari air yang kita siram gitu ya. Air yang kita siram, maka dia akan membentuk H2CO3 gitu. Nanti H2CO3 ini dia akan kalau sudah terbentuk H2CO3, dia akan melepaskan H+ sebagai bentuk disosiasi gitu. Makanya ntar hasilnya kan ada HCO3- dan juga H+ gitu ya. H+ nih sebelah kanan bisa ditandain coba. Yang kanan, sebelah HCO3. Nah, itu. Bukan, bawahnya. Nah, ya itu. Jadi H+ itu merupakan hasil disosiasi dari tadi terbentuknya H2O dengan CO2 gitu. Nanti ion hidrogen ini akan masuk ke mana? Ion hidrogen ini dia akan masuk ke dalam proses ketiga, yaitu dia akan bertukar nih. Dia akan bertukar dengan ion yang ada di tanah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang di deskripsi nomor 3 gitu ya, ion H+ dalam larutan tanah, dia akan menetralisir muatan negatif yang ada di partikel tanah gitu, yang menyebabkan pelepasan mineral kation ke dalam saluran tanah. Jadi dia bertukar tuh. Makanya ini disebut dengan namanya pertukaran kation tadi. Itu. Jadi dia akan bertukar tuh, jadi dari ion H+ yang dikeluarkan oleh akar, dampak dari akar, maka dia akan bertukar dengan ion kation dari tanah.
Nah, sehingga pada saat dia sudah lepas nih, ion misalkan ya ion Ca+, kalau Ca2+ di sini. Nanti ion Ca2+ itu dia akan dapat diserap oleh Ca2+ yang kanan. Dia akan mudah diserap oleh akar gitu. Makanya di nomor 4 dia ada keterangan kalau root absorb the release cation. Jadi cation yang lepas itu, contohnya Ca2+, dia akan diserap oleh akar. Gitu. Jadi ada pertukaran ion nih di sini nih. Makanya disebut sebagai akar sebagai penyerapan hara. Oke, mungkin boleh dilanjut. Nah, selanjutnya adalah mekanisme penyerapan unsur hara. Mungkin ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sebentar ya, ada gangguan. Oh, mungkin Adi perlu backup share screen, Di. Atau gimana? Ya, mungkin coba saya backup dulu ya. Ya, Ardi, apakah sudah aman, Di? Ya, mungkin sambil menunggu Ardi ini ya, Ardi menyelesaikan suatu kendalanya, mungkin saya ingin reminder lagi gitu. Jadi unsur-unsur esensial itu sesuai dengan namanya gitu ya. Esensial berarti kan sangat penting banget dibutuhkan untuk tumbuhan gitu ya. Tadi teman-teman sudah melihat juga kalau unsur-unsur esensial itu dia akan memiliki dampak yang sangat besar gitu bagi tanaman kalau emang dia kekurangan atau mengalami defisiensi gitu, defisiensi dari nutrien esensial tersebut gitu. Dan dampaknya itu beragam untuk setiap tanaman. Jadi ada beberapa tanaman yang dia kalau kekurangan nutrisi, dia akan langsung menunjukkan morfologinya gitu. Secara morfologi dapat dilihat, dan ini memudahkan proses diagnosis tanaman gitu. Nah, oke, mungkin Yardi sudah dapat lanjut. Gimana, Di? Oke, udah bisa kok. Izin melanjutkan ya, teman-teman sekalian dan juga Bu Rahmi. Selanjutnya adalah mekanisme penyerapan unsur hara. Nah, mekanisme penyerapan unsur hara ini oleh tumbuhan ini dapat melalui dua organ pada tumbuhan, yaitu dapat melalui daun dan dapat melalui akar. Nah, penyerapan melalui daun ini, daun akan dapat menyerap hara dalam bentuk gas. Contoh gasnya ini antara lain adalah SO2, NO2, NH3, atau dalam bentuk lain seperti pada gambar, yaitu CO2, H2O, dan juga O2. Nah, atau bisa juga daun dapat menyerap hara itu dari ion yang terlarut dari air, terlarut dengan air, yaitu dari pupuk daun. Nah, selanjutnya ini adalah penyerapan zat hara melalui akar. Nah, bagian akar yang berperan untuk menyerap unsur hara ini adalah rambut akar. Nah, terdapat 3 cara atau peristiwa gerakan air dan unsur hara ini dapat masuk ke rambut akar, yaitu dapat melalui aliran massa. Yang pertama, yang kedua itu dapat melalui difusi. Nah, yang ketiga ini dapat melalui intersepsi akar. Yang pertama ini adalah aliran massa. Nah, aliran massa sendiri ini kaitannya erat dengan yang namanya transpirasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok satu sebelumnya, transpirasi adalah peristiwa hilangnya air dari permukaan tumbuhan karena penguapan. Nah, karena air yang menguap, otomatis air yang ada di dalam tubuh tumbuhan ini akan berkurang, akan sedikit jumlahnya, sehingga akan memicu tumbuhan untuk menggantikan air yang hilang ini dengan cara apa? Nah, dengan cara mengambil atau menyerap air dari bawah permukaan tanah atau dari dasar tanah. Nah, air yang diserap oleh akar ini dari dasar tanah tidak hanya berisi air saja, tapi ada zat terlarut yang di dalamnya, yaitu ada unsur-unsur hara yang berguna bagi tumbuh kembang tumbuhan. Jadi ini jumlah hara yang terangkut pada aliran massa ini sebanding dengan jumlah air yang diserap tanaman dan konsentrasi di dalam air tersebut. Gerakan ini atau aliran massa ini terjadi terus-menerus selama proses transpirasi tumbuhan ini terus berlangsung. Selanjutnya yang kedua ini ada difusi. Nah, difusi adalah proses pergerakan hara di dalam larutan tanah dari
bagian atau daerah yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Bisa dilihat gambar ilustrasinya pada di kanan. Nah, itu ada yang putih-putih. Ini adalah bagian permukaan akar. Nah, bagian yang putih-putih ini adalah daerah dengan konsentrasi yang rendah atau bisa disebut juga sebagai rhizosfer. Nah, udah ada nih di gambar penjelasannya juga. Nah, lingkungannya ini yang DKT ini yang belang-belang nih, ini adalah lingkungan di sekitar permukaan tanah. Ini konsentrasinya tinggi. Karena perbedaan konsentrasi ini akan menyebabkan proses terjadinya difusi. Nah, proses terjadi difusi ini bisa dilihat ada panah-panah nih yang masuk ke dalam permukaan akar. Nah, yang ketiga, proses penyerapan hara dari tanah melalui akar adalah dengan cara intersepsi akar. Nah, intersepsi akar ini terjadi ketika akar pada tanaman yang masih hidup melakukan kontak langsung dengan unsur hara, atau bisa dikatakan si rambut akar ini bertemu langsung dengan unsur hara yang dituju. Nah, akar tanaman ini akan tumbuh masuk istilah pori-pori tanah yang tentunya ditempati oleh unsur hara. Sehingga antara akar dan unsur hara ini akan terjadi kontak langsung, akan saling bertemu, dan selanjutnya akan terjadi proses pertukaran ion. Nah, intersepsi akar ini dipengaruhi oleh pertumbuhan akar, atau dapat dikatakan semakin panjang rambut akar suatu tumbuhan, maka akan semakin luas pula jangkauan dari rambut akar tersebut untuk menyerap unsur-unsur hara yang ada di bawah permukaan tanah. Selanjutnya ini ada faktor yang berpengaruh pada penyerapan hara. Nah, ada dua faktor sebenarnya, ada faktor biotik dan abiotik. Nah, yang pertama dulu nih ada faktor biotik. Nah, faktor biotik ini kaitannya adalah dengan mikroorganisme tanah. Nah, kaitan dengan mikroorganisme tanah ini juga masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah mikroorganisme yang bersimbiosis. Contohnya adalah mikoriza. Mikoriza ini adalah simbiosis antara tumbuhan dengan akar tumbuhan dengan jamur. Nah, simbiosis ini akan memberikan keuntungan bagi si tumbuhan itu untuk memperluas daerah absorpsi atau penyerapan unsur hara yang di bawah permukaan tanah. Yang kedua ini ada simbiosis antara bintil akar tumbuhan legume atau kacang-kacangan dengan bakteri. Nah, bakteri di sini adalah bakteri yang berkaitan dengan yang dapat memfiksasi nitrogen. Contohnya adalah Rhizobium leguminosarum. Nah, tentunya tadi kan sudah dijelaskan sama Aji juga bahwa nitrogen ini mempunyai fungsi atau peran yang penting bagi tumbuhan. Nah, salah satunya adalah membentuk klorofil yang nantinya akan berguna bagi fotosintesis. Nah, yang kedua, faktor biotiknya itu adalah mikroorganisme bebas, yaitu dengan cacing tanah. Nah, sejak dulu cacing tanah memang identik dengan kesuburan tanah. Nah, cacing tanah ini memiliki banyak peran. Nah, contoh perannya adalah sebagai dekomposer, dan juga kotorannya ini, cacing tanah ini banyak mengandung zat hara yang nantinya akan berguna atau berfungsi pada tumbuhan untuk bertumbuh. Berikutnya adalah faktor abiotik. Yang tadi kan faktor biotik yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, sekarang faktor abiotik. Nah, faktor abiotik ini sendiri ada temperatur. Temperatur tinggi akan mempercepat penyerapan. Balik lagi kaitannya dengan proses transpirasi. Maka temperatur tinggi, panas, suhunya tinggi akan mempercepat laju transpirasi, sehingga proses penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah akan semakin cepat juga. Yang kedua, cahaya. Nah, intensitas cahaya yang tinggi ini akan menyebabkan penyerapan hara dari dalam tanah ini menjadi lebih banyak. Balik lagi kaitannya juga dengan transpirasi. Yang ketiga ada aerasi tanah. Nah, ketika banyak oksigen di dalam tanah akan membuat
proses penyerapan unsur hara ke tumbuhan ini dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya umur tanaman. Nah, semakin tua, semakin bertambah umur usia tanaman, maka akan semakin lambat juga laju penyerapan haranya karena mengalami proses penuaan sel. Sebentar ya. Selanjutnya ini adalah translokasi hara. Nah, translokasi hara adalah pergerakan atau perpindahan unsur hara dan senyawa organik dari satu organ tumbuhan ke organ tumbuhan yang lain. Nah, unsur hara di sini berkaitan dengan mineral-mineral yang ada dalam tanah. Dan senyawa organik di sini bisa dikatakan atau berkaitan dengan hasil fotosintesis. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai translokasi. Nah, ini ilustrasi ini diajukan oleh Ernest Munch pada tahun 1930 dengan nama pressure flow model atau model aliran tekanan. Nah, sebelum dijelaskan, di sini ada konsep mengenai source cell. Ada juga namanya sink cell. Nah, source cell ini adalah bagian dari tumbuhan tempat untuk dilaksanakannya proses fotosintesis atau tempat membuat makanan. Tempat buat makanan pertumbuhan yaitu adalah daun. Nah, yang kedua adalah konsep sink cell. Nah, sink cell ini adalah tempat di mana tumbuhan menyimpan cadangan makanannya, bisa di akar atau di buah seperti itu. Nah, pressure flow model ini melibatkan xilem dan juga phloem. Oke, langsung aja dijelaskan proses perpindahan ini. Ya, di sini aktornya adalah si hasil fotosintesis, produk fotosintesis yaitu sukrosa ini yang bulat-bulat merah. Nah, nantinya dari source cell ini akan berpindah ke sink cell untuk disimpan. Nah, mekanismenya adalah sukrosa ini hasil fotosintesis akan berpindah ke yang namanya companion cell. Nah, companion cell ini melalui difusi terfasilitasi. Di sini ada protein channel. Nah, selanjutnya setelah sampai di companion cell akan berpindah lagi ke saluran phloem di sini. Nah, karena di phloem ini sudah banyak substansinya atau isinya, ini sudah ada sukrosa, sudah ada banyak lah. Jadinya perpindahannya tidak bisa melalui transport pasif, tapi melainkan menggunakan mekanisme transport aktif. Jadi menggunakan energi atau ATP. Nah, proses perpindahan sukrosa dari source cell dari daun ke phloem ini disebut sebagai proses namanya loading. Ini loading. Nah, aktif loading ini menyebabkan menurunnya solut potensial atau potensial osmosis yang lambangnya Psi ini kayak trisula dengan huruf kecil S. Nah, dan juga water enters atau air masuk. Nah, air masuk ini dari mana? Nah, air masuk ini dari si xilem. Nah, air ini masuk dari xilem melalui osmosis. Nah, ini juga akan menyebabkan high turgor pressure result atau tekanan turgor atau potensial tekanan. Nah, potensial tekanan ini disebut juga sebagai tekanan hidrostatik. Nah, ini yang lambangnya trisula, ini Psi P. Oke, tekanan hidrostatik ini akan mengantarkan si sukrosa hasil fotosintesis ini dari source cell ke sink cell ke sini. Nanti dia berpindah karena tekanan hidrostatik. Setelah sampai ke sini, selanjutnya akan masuk ke sini. Ini juga namanya companion cell melalui transport aktif. Di sini memerlukan ATP atau energi. Selanjutnya setelah sampai companion cell akan sukrosa ini akan masuk ke sink cell atau daerah tempat penyimpanan makanan pada tumbuhan. Akan disimpan di sini dan akan digunakan nanti ketika perlu. Nah, prosesnya ini dari
phloem ke companion cell, terus ke sting cell, ini disebut namanya sebagai unloading. Nah, unloading ini menyebabkan increase solute potensial atau potensial osmotik. Nah, yang ini yang lambangnya ini spesula S, dan juga water flows out atau water dari air dari phloem ini akan berpindah atau akan keluar, akan balik lagi ke xilem dengan osmosis. Dan akan menyebabkan lower turgor pressure result atau potensial tekanannya ini berkurang. Bisa dilihat nih dari angka-angkanya yang ada di sini ini berbeda, terjadi perubahan yang signifikan. Nah, proses ini akan berlangsung selama tumbuhan ini melakukan fotosintesis dan membuat makanan. Oke, lanjut. Kita ke pengangkutan zat hara melalui xilem dan phloem. Nah, xilem dan phloem ini termasuk pengangkutan zat hara secara intervasikuler atau melalui atau di dalam pembuluh, maaf. Nah, di sini ada comparison atau perbandingan antara pembuluh xilem dan phloem. Nah, pada xilem ini mengangkut water dan mineral yang dari dalam tanah. Nah, kalau pada phloem ini mengangkut air juga dan juga organik molekul. Organik molekul di sini adalah hasil fotosintesis bisa sukrosa. Nah, perbandingan yang kedua adalah no end walls between cell. Tidak ada sekat pembatas pada xilem. Di satu sel ini tidak ada pembatasnya, jadinya langsung aja bisa lewat. Nah, kalau phloem ini ada end walls yang namanya sieve plates. Ini yang ini. Yang ada 6 ini, yang bolong-bolong ini, lubang. Yang nantinya akan membantu pada proses transportasi makanan. Nah, selanjutnya ini ada arah atau jalurnya ini cuma hanya satu arah, yaitu ke atas. Kenapa xilem selalu ke atas? Karena dipengaruhi oleh transpirasi dan juga potensial air. Jadi selalu ke atas. Yang ini phloem ini bisa 2 arah atau 2 jalur. Nah, kalau xilem ini pembuluhnya ini outer cell are not living, artinya sel ini termasuk sel mati. Nah, kalau phloem ini sel ini merupakan sel hidup, but need support karena butuh bantuan. Karena phloem ini fungsinya kan untuk mengedarkan makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Dia butuh bantuan energi. Oke, selanjutnya ini merupakan faktor yang mempengaruhi pengangkutan hara. Nah, ini dipengaruhi oleh daya hisap daun atau transpirasi. Transpirasi lagi di sini yang berperan. Nah, transpirasi ini menyebabkan sel daun kehilangan air. Yang kedua ada daya kapilaritas batang. Nah, kapilaritas ini disebabkan karena adanya kohesi dan adesi antar dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Dan terjadi juga peristiwa tarik-menarik antara 2 molekul yang berbeda, itu adesi, dan antara molekul yang sama, yaitu kohesi. Yang ketiga, tekanan akar. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan kadar kandungan air pada xilem dengan kadar air tanah yang menyebabkan air naik ke xilem akar. Nah, ini udah slide terakhir. Selanjutnya ini merupakan jurnal yang kami gunakan dalam membuat PPT ini. Total ada 4 buah jurnal. Nah, terakhir ini ada sumber-sumber yang digunakan. Nah, kurang lebihnya terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 ya. Karena waktunya sudah mudah-mudahan cukup ya, masih ada sekitar 14 menit lagi. Kita review dulu, kalau nanti ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan lagi di LMS gitu ya. Oke, kita review tentang PPT-nya dulu. Sama ya seperti minggu lalu, di luar ekspektasi. Ternyata teman-teman benar-benar mendengarkan arahan ya pada saat kontrak perkuliahan, dan memang sudah terlihat naik levelnya gitu ya dari semester lalu. Artinya penyusunan PPT-nya, tahap-tahap atau struktur PPT-nya itu sudah mulai berurutan.
Kemudian mulai dari materinya padat tapi cukup ringkas gitu. Kemudian dari penyampaian materi juga oleh anggota kelompoknya minggu lalu juga sama dengan minggu sekarang. Jadi tidak hanya membaca ya, tapi sudah bisa menjelaskan apa yang dituliskan. Termasuk tadi sudah menjelaskan gambar-gambar yang teman-teman buatkan di PPT-nya. Itu sudah sangat bagus sekali. Saya apresiasi. Nah, mudah-mudahan silakan Lisa. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti jejak kelompok 1 dan kelompok 2 untuk lebih baik lagi. Nah, ini baru bisa dikatakan mahasiswa semester 6 gitu ya, sudah mau ngajar di sekolah. Karena kualitas PPT-nya sudah bagus, kualitas penyampaian materinya sudah bagus gitu ya. Mungkin untuk beberapa orang tingkat kepedean menyampaikan materinya yang harus ditingkatkan gitu. Nah, materinya dari tanah sampai dengan pengangkutan hara mineral itu sudah sangat lengkap sekali teman-teman. Hanya saja ada beberapa yang saya beri poin ya, nggak banyak kok sebenarnya poin-poin yang setengahnya itu poin-poin pertanyaan, konfirmasi sebenarnya supaya teman-teman tahu istilah-istilahnya ini tuh nggak hanya istilah tapi nggak cuman yang bikin PPT yang cuma buat PPT yang tahu gitu ya, tapi teman-temannya juga tahu istilah itu artinya apa. Yang pertama mungkin bisa dikonfirmasi oleh kelompok 2, agregasi. Nah, tadi di tanah keluar ya, agregasi, agregat. Nah, kira-kira definisi dari agregasi dan agregat itu apa? Sebelum dijawab oleh kelompok 2, teman-teman yang lain tahu nggak sebelum di-searching? Ayo, agregat itu apa? Agregasi itu apa? Karena tadi pada saat Haifa menyampaikan materi tentang tanah, ada tuh keluar agregasi tanah, meningkatkan agregasi tanah sehingga agregat tanah dan bla bla bla. Nah, kira-kira beda dua istilah ini apa? Kenapa dia sering muncul pada saat kita membahas tentang struktur tanah atau misalnya tentang lapisan tanah? Ayo, sebelum ke kelompok 2 dulu, teman-teman yang lain. Stop dulu searching Google-nya. Kira-kira secara umum tahu nggak agregasi atau agregat itu apa? Oke, tumpukan. Kumpulan bukan, Bu? Ya, Agung, silakan, Gung. Kumpulan bukan, Bu? Iya, oke, kumpulan. Nah, secara seumumnya kumpulan, tapi kumpulan yang bagaimana nih, Agung? Tadi udah belajar konsep tanah, struktur tanah. Kira-kira kumpulan yang bagaimana dia dikatakan agregat? Atau dikatakan tanah itu kumpulan beragregat? dari ini, Bu, mungkin kumpulan dari butiran-butiran tanah gitu, Bu. Partikel-partikel tanah. Ya, oke. Sebenarnya sudah bagus nih. Sudah di setengahnya sudah benar. Kumpulan dari partikel tanah. Tadi Lisa, Windy juga udah jawab di chat. Ya, kumpulan partikel tanah. Tapi apakah misalnya teman-teman menggenggam pasir, kemudian pasirnya digenggam, kan dikumpulkan ya. Anggaplah pasir dikumpulkan dalam satu wadah. Itu kan udah kumpulan namanya. Tapi apakah pasir itu sudah beragregasi dan menjadi agregat atau belum? Nah, ayo. Analogi. Belum, Bu. Ya, belum. Kenapa? Kinta. Karena kalau agregat atau agregasi itu dia tuh disatukan sama satu zat atau satu senyawa tertentu gitu, Bu. Nah, itu jawabannya ya, teman-teman. Jadi kenapa tadi pada saat materi tanah Haifa menyampaikan ada ion plus, ada ion negatif gitu, ada ion minus gitu ya, atau ion positif dan ion minus. Jadi agregat, oke, sebelum kita ini udah benar nih. Untuk pengertian dari agregat itu udah benar, kumpulan partikel tanah. Kalau agregasinya itu apa? Sama nggak agregat dengan agregasi? Nah, ini masalah istilah ya. Sama dengan proses ya. Silakan Lisa, kayaknya di chat ya sebentar. Prosesnya, yang mana prosesnya Lisa? Agregat atau agregasi? Proses pembentukan agregat-agregatnya, Bu. Biar terbentuk agregatnya.
Oke, baik, sudah bagus ya. Jadi istilah itu yang perlu dipahami karena kalau teman-teman, saya nggak tahu juga ya, tapi saya sering mendengar nih kalau di pertandingan bola tuh ada ya golnya agregat gitu. Nah, kan beda konsep, beda tempat gitu. Nah, jadi tidak bisa kita samakan konsep yang di pertandingan bola dengan yang di tanah. Artinya kalau kita mengeluarkan suatu istilah, kita harus paham dulu gitu. Kalau agregasi, ya benar ya Cindy. Kalau agregasi itu proses pembentukan kelompok atau proses pembentukan tanah yang diikat oleh senyawa-senyawa yang berupa ion-ion. Makanya tadi ada sudah terbahas ion-ion pada materi tanah. Kalau agregat itu adalah kumpulan yang sudah terikatnya atau hasilnya, sama dengan istilah fotosintesis dengan fotosintat. Fotosintesis itu prosesnya, fotosintat itu adalah hasil dari fotosintesisnya, seperti itu. Jadi sampai di sini paham ya, karena agregasi dan agregat itu adalah satu istilah atau satu kata yang pengertiannya sangat banyak gitu. Coba kalau tadi teman-teman langsung searching agregasi gitu, itu kan akan keluarnya di macam-macam bidang gitu. Ada di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang ekonomi, itu keluar. Tapi konsepnya kita sudah membicarakan tanah, artinya nanti kata kuncinya kalau mau men-searching ya, kalau mau mencari di Google, yaitu agregasi pada tanah. Maka nanti keluarlah apa itu agregat tanah atau agregasi pada tanah. Kenapa penting tanah yang beragregat? Sama tadi analoginya seperti pasir. Tanah itu kalau seperti pasir, kalau dikumpulkan saja dia akan jadi suatu media yang bagus untuk pertumbuhan tanaman gitu. Karena dia nggak ada pengikatnya. Kemudian kalau dia tidak ada pengikatnya, dari mana hara akan terikat di tanahnya, kemudian akan diserap oleh akar tumbuhan. Coba teman-teman bayangkan, jangan bayangkan pasir pantai dulu ya. Maksudnya pasir pantai yang ditumbuhi tanaman. Karena kalau pasir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman itu partikel-partikelnya sudah ada mineral-mineral ion yang mengikat menjadi agregat supaya dan dia bisa mampu menumbuhkan tanaman gitu. Tapi bayangkan pasir yang benar-benar kalau dipegang itu dia akan jatuh-jatuh gitu. Tidak ada yang mengikatnya. Seperti itu makanya. Ibu bagaimana kalau tanah liat? Nah, tanah liat itu belum tentu ada ion pengikatnya. Itu karena memang teksturnya yang padat gitu. Tapi belum tentu dia agregat. Nah, paham ya sampai di sini? Belum tentu struktur tanah yang padat itu dia sudah agregat. Makanya beda tanah padat dengan tanah agregat. Dan makanya juga istilah untuk pertumbuhan tanaman, untuk media tanaman, itu tanahnya agregat, bukan tanah padat. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke. Paham, Ibu. Ya, suaranya robot Ajeng ya, siapa nih? Oke, yang selanjutnya itu konfirmasi. Berarti nggak jadi konfirmasi ke kelompok 2 ya. Mudah-mudahan kelompok 2 sudah paham gitu. Dan teman-teman yang lain juga sudah paham. Kemudian konsep dari hara makro dan mikro. Nah, tadi kan udah dijelaskan, Aji udah kayak nge-rap tuh, ngejelasin makro dan mikro ya. Sampai saya dengarnya kayak Show Me the Money-nya Korea gitu ya. Wah, cepet banget gitu ya. Mudah-mudahan dari sepanjang yang Aji sampaikan tadi, teman-teman bisa paham. Tapi yang perlu dipahami dari konsep hara makro dan mikro itu sebenarnya bedanya apa gitu. Oke lah, tadi ada perbedaannya dari besaran molekulnya. Kalau yang makro, molekulnya lebih makro gitu ya. Kemudian yang mikro lebih mikro gitu. Apa yang konsep yang mendasari kenapa dia dibedakan? Sebelum tadi dia dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan peranan dan fungsinya gitu ya. Sebenarnya yang menjadi pembeda dari hara makro dan mikro itu apa? Oke, sebelum kita ke yang dibutuhkan oleh tumbuhan, Bu. Nah, itu tadi Ajeng jawab, Bu, juga. Kalau makro dibutuhkannya harus dalam jumlah yang relatif besar. Kalau mikro itu dia sedikit, bukan tidak ada tetapi sedikit. Karena kalau kebanyakan bisa jadi toksik. Iya, benar sekali. Jadi dipegang konsep yang itu ya. Jangan nanti konsepnya
pas udah mau ngajar di SMA atau di SMP udah hilang konsepnya gitu. Karena makro besar gitu ya, iya dia besar ukuran molekulnya. Kalau mikro dia kecil ukuran besaran molekulnya, enggak gitu ya. Jadi kalau makro itu dia dibutuhkan banyak gitu ya. Kalau mikro dia dibutuhkan sedikit tapi dia esensial. Sebenarnya masih ada satu lagi konsep unsur hara ya, esensial dan non esensial. Nah, gitu. Jadi apakah unsur hara makro itu dia esensial? Tentu kalau makro esensial ya, karena di situ ada karbohidrat, ada protein, bukan protein, nitrogen ya, kemudian ada fosfor dan yang lain-lain, ada kalsium. Nah, untuk unsur hara mikro, apakah semuanya esensial atau non esensial? Jadi coba kelompok 2 nanti dikasih catatan, tambahkan mana yang unsur hara esensial dan non esensial. Esensial itu artinya dia penting. Oke, semuanya harus ada supaya berjalan proses metabolismenya gitu. Tapi non esensial itu bukan berarti dia nggak penting. Apa yang membuat dia dikatakan non esensial gitu ya? Tadi belum keluar nih istilah esensial dan non esensial. Biasanya itu akan satu paket dengan jenis unsur hara makro dan mikro. Tapi untuk tambahan tadi ya pembagiannya ada 4 itu sudah bagus karena sebelum-sebelumnya belum ada yang membahas dan menambahkan. Artinya teman-teman sudah mau mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam materinya seperti itu. Oke, itu catatan untuk unsur hara. Kemudian defisiensi. Nah, istilah defisiensi kita karena fisiologi ya istilahnya banyak. Kalau misalnya nggak dijelaskan atau didudukkan konsep tentang istilah ini, takutnya nanti bisa kemana-mana pengertiannya. Iya nih Farha, kekurangan ya Bu. Iya benar sekali. Jadi ada efisiensi dan defisiensi ya. Efisiensi itu berarti dia dalam batas normal dan wajar. Jadi pertumbuhannya bisa seperti normalnya gitu. Kalau defisiensi berarti itu pengurangan atau kekurangan. Biasanya istilah defisiensi itu dikatakan kalau istilah dulu ya, nggak tahu deh istilah di buku Salisbury pun juga dikatakan defisiensi. Itu istilahnya adalah kahat hara, kekahatan hara gitu ya. Jadi kekurangan hara. Kemudian tadi yang menarik pada unsur hara yaitu adanya unsur hara yang toksik ya. Benar nggak? Yang meracuni gitu ya. Sebenarnya itu nggak dimasukkan menjadi klasifikasi. Mana nih Haifa nih? Nah sebenarnya itu kan tadi ada 3 poin ya. Unsur hara makro, apa tadi makro? Pokoknya poin ketiganya adalah unsur hara yang meracuni atau toksik gitu ya. Sebenarnya itu nggak masuk ke klasifikasi unsur hara, hanya saja nanti dihapus poinnya, tinggal dijelaskan bahwa unsur hara ini kalau semuanya kelebihan, dia akan menjadi racun gitu. Paham, Haifa dan teman-teman? Ya, jadi yang meracuni itu nggak masuk klasifikasi, tapi mau unsur hara makro atau mau unsur hara mikro, kalau dia kelebihan tetap akan menjadi racun gitu. Sama, kalau nitrogen dia kelebihan nanti akan menjadi racun. Kemudian kalau misalnya magnesium kan dia makro ya, kalau dia kelebihan juga akan menjadi racun bagi tumbuhan. Makanya ada kadar-kadar tertentu yang dibutuhkan oleh tumbuhan, nggak semuanya. Sama seperti nitrogen, walaupun tersedia di alam banyak, tapi tidak dalam bentuk yang dibutuhkan tumbuhan nggak akan ambil. Kalaupun nanti terpaksa tumbuhan menyerap nitrogen yang ada di atmosfer gitu, itu akan menjadi keracunan nitrogen sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ke yang tadi. Untuk mekanisme transportasi hara itu sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh Ardian ya. Sampai tadi Ardian menulis-nulis di gambar, wah itu amazing sekali ya, amazing gitu. Oke, bagus sekali. Jadi sudah tahu nih teman-teman, mudah-mudahan tidak hanya Ardian yang paham atau tidak hanya kelompok 2 yang paham tentang perpindahan atau translokasi dari floem dan xilem gitu ya. Kalau tadi kita dudukkan lagi konsepnya, floem
itu mentransportasikan atau mentranslokasikan hasil dari fotosintesis ke seluruh organ tumbuhan termasuk biji, batang, daun kalau xilem itu cairan atau air dengan mineral-mineral. Nah, kalau di floem itu membutuhkan transportasi aktif karena dia membawa ion-ion gitu ya dan dibutuhkan energinya itu dibawa bersama dengan hasil dari fotosintesis karena hasil fotosintesis selain oksigen kemudian juga karbohidrat gitu ya dan ada energinya juga dari proses fotosintesis gitu. Sedangkan kalau di xilem itu bisa terjadi secara difusi saja karena dia hanya membawa air dan mineral-mineral yang tidak bermuatan gitu atau yang tidak bermuatan positif atau bermuatan negatif. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan di gambar ya. Nah, tadi ada faktor abiotik. Kita masuk ke yang tadi, penyerapan hara, faktor abiotik dan biotik. Kalau abiotiknya tadi sudah dijelaskan, tentu lingkungan gitu ya. Yang biotiknya tadi kalau nggak salah di PPT yang ada di OneDrive, itu teman-teman menampilkan gambar tentang pembentukan bintil akar. Yang dijelaskan tadi ada nggak pembentukan bintil akar? Mohon izin Ibu, kalau untuk yang pembentukan bintil akar, ternyata itu masuk ke kelompok ini Bu, yang bagian nitrogen nanti. Oh oke, berarti dihilangkan ya Ji ya? Dihilangkan Bu. Oke. Yang perlu dibahas sebenarnya adalah di yang sekarang itu adalah mikoriza. Kalau misalnya bintil akar di kelompok nitrogen, di mikoriza sebenarnya. Jadi bagaimana mekanisme mikoriza itu mampu membawa hara mineral atau meningkatkan pembawaan hara mineral dari tanah ke akar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baca ya, mikoriza itu 90% ada di akar tanaman atau tumbuhan tingkat tinggi. Nah, itu 90%, sudah banyak penelitiannya gitu ya. Kenapa dia bisa sebegitu bagusnya untuk menghantarkan hara ke dalam jaringan akar? Karena nanti kalau misalnya dimasukkan itu lebih ada lagi informasinya. Jadi yang namanya mikoriza itu bakteri atau jamur, teman-teman? Jamur, Bu. Jamur, Bu. Jamur. Kalau tadi bakteri, dia membentuk bintil akar di jaringan akar ya. Kalau mikoriza, dia hidup bersimbiosis dengan akar. Jadi dia hidup di jaringan akar. Dia ada dua, ada ektomikoriza dan endomikoriza. Nah, yang terdapat di dalam jaringan akar itu adalah endomikoriza. Endomikoriza ini dia bersimbiosis di jaringan akar, kemudian dia akan mengeluarkan hifa. Masih ingat ya? Hifa apa? Masih dong ya, di botani itu udah belajar bagian-bagian jamur. Nah, nanti hifanya inilah yang akan memanjang kemudian menembus lapisan bawah tanah sehingga tumbuhan yang diinfeksi oleh jamur endomikoriza itu akan lebih baik menyerap hara dan air dari tanah dibandingkan tumbuhan yang tidak diinfeksi oleh jamur endomikoriza. Jadi mungkin nanti bisa Aji dan teman-teman tambahkan terkait dengan mekanisme penyerapan air dan unsur hara yang dilakukan oleh mikoriza. Gitu. Karena kalau mikoriza sepertinya tidak ada pembahasan setelah ini. Kalau bintil akar yang tadi memang di nitrogen gitu ya, karena berperan untuk mengikat nitrogen atau fiksasi nitrogen nantinya. Seperti itu. Oke. Yang seterusnya sebenarnya ini pertanyaan sih ya. Apakah tadi pada saat Ardian menjelaskan tumbuhan menyerap hara itu dari dua organ? Pertama dari akar dan daun. Kalau daun itu biasanya menyerap dalam bentuk gas gitu ya. Kalau akar dalam bentuk yang tadi mineral. Nah, ada pernyataan amonia, NH3 atau amonia. Nah, pertanyaannya adalah ini juga akan berhubungan dengan kelompok nitrogen, terserah nanti mau kelompok nitrogen yang menjawab atau kelompok 2 yang menjawab gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah tumbuhan bisa langsung menyerap amonia atau apakah amonia bisa langsung diserap oleh tumbuhan melalui organ daun atau tidak gitu ya. Coba konfirmasi.
Jangan dijawab sekarang dulu, silakan nanti mau berdiskusi dengan kelompok nitrogen, lu aja deh yang jawab ntar pas di ini nitrogen gitu ya, atau mau kelompok 2 jawab di LMS. Oke, koreksi dan review dari saya hanya itu saja. Untuk jurnalnya sudah bagus, sudah semakin banyak, kemudian sudah diintegrasikan, tadi ada beberapa yang dimasukkan ke dalam PPT ya, ada grafik-grafiknya juga. Tapi saya agak-agak lupa nih, apakah Aji menjelaskan grafik yang ada di jurnal? Tadi kan ada di defisiensi apa gitu tadi. Dijelaskan nggak Aji? Yang itu enggak Ibu. Tapi kalau secara konsep yang saya ambil itu dia dari defisiensinya aja Bu, defisiensi sulfur kalau nggak salah tadi. Dampaknya itu hasil datanya aja. Harusnya dijelaskan sedikit tadi ya, Ji. Di sini terlihat ya bahwa dari grafik defisiensi sulfur itu bagaimana gitu dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Oke, berhubung waktunya sudah habis ya teman-teman. Masih udah lewat 6 menit ya, kita sampai 17.40. Nah, mau dilanjutkan menyampaikan pertanyaan dulu atau mau pertanyaannya disampaikan di LMS saja? Teman-teman. Mungkin kalau ingin mempersingkat waktu bisa langsung digenjak kali Bu ya, di LMS aja, jadi biar teman-teman bisa mengetikkan pertanyaannya di sana gitu. Jadi untuk pemaparan materi mungkin di sini, tapi untuk pertanyaan bisa langsung teman-teman kirimkan aja di LMS tadi Bu ya. Biar nanti tercantum juga. Ya, baik. Untuk menghemat waktu ya, supaya nggak terlalu malam, nanti selesainya azan gitu. Silakan yang punya pertanyaan, dituliskan di LMS, dan nanti boleh mau yang dijawab kelompok 2 atau teman-teman yang lain juga boleh menjawab ya. Jangan hanya kelompok 2, bantu deh teman-teman yang sekarang suaranya belum keluar, jadi aktifkan jari-jarinya untuk mengetik jawaban-jawaban membantu kelompok 2, seperti itu. Oke, sampai di sini review dari saya bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan dulu terkait apa yang saya sampaikan? Cukup ya? Oke, kalau sudah dapat dipahami. Ya, dapat dipahami. Oke, baik. Kalau sudah cukup, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhiri pertemuan kita. Sekali lagi kita apresiasi untuk kelompok 2 ya. Applause. Materinya sudah bagus sekali, penyampaiannya sudah bagus. Mudah-mudahan teman-teman yang lain mengikuti jejak 2 kelompok yang sudah tampil gitu ya. Jangan jadikan beban, tapi jadikan motivasi. Wah, 2 kelompok yang udah tampil udah keren nih, saya harus lebih keren lagi gitu ya. Gunanya untuk apa? Supaya saya bisa melihat bahwa yang berubah tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi satu kelas PBB 2019 tuh udah berubah, udah naik level, udah pantas disebut sebagai mahasiswa tingkat 4 ya, semester 6 atau tingkat 3 gitu ya. Jadi saya udah nggak ragu lagi nih kalau misalnya teman-teman nanti dapat ngajar fisiologi tumbuhan di SMA gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita akhiri perkuliahan hari ini sampai di sini. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Oh ya, untuk praktikum besok gitu ya. Saya mau konfirmasi dulu, minta waktunya sebentar, karena tadi di PBA ada miskomunikasi sedikit gitu ya. Yang untuk besok teman-teman siapkan alat dan bahannya untuk praktikum apa? Dan pertumbuhan ya Bu? Ya, perkembangan dan pertumbuhan. Berarti dormansi belum ya? Untuk dormansi belum? Karena tadi saya mikirnya pas nanya ke PBA, iya Bu untuk perkecambahan dan dormansi, tapi ternyata pada saat sudah menjelaskan dormansi, ternyata mereka belum menyiapkan biji buah-buahan yang bijinya tebal gitu. Nah, saya mau konfirmasi dulu kalau misalnya teman-teman menyiapkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya, berarti besok kita praktikumnya adalah perkecambahan dulu. Perkecambahan, kemudian minggu depan dormansi sambil berjalan pengamatan perkecambahan. Karena perkecambahan itu masuk ke dalam materi pertumbuhan dan perkembangan. Kan pertumbuhan itu awalnya adalah perkecambahan gitu ya. Jadi untuk biji yang digunakan sebagai bahan praktikum perkecambahan itu silahkan teman-teman rendam dari malam ini. Ya. Bisa, bijinya udah ada semuanya kan ya? Apakah semua kelompok satu kelas memakai biji yang sama atau beda-beda per kelompok? Kurang tahu sih Bu, tapi kami diskusinya sih kelompok.
kelompok ya. Jadi harapannya nggak semua kelompok pakai kacang hijau, tapi ada kelompok yang kacang hijau, ada yang cabai, ada yang tomat, supaya nanti datanya beragam gitu ya. Jadi nggak hanya ngelihat perkembangan kacang hijau, tapi kita juga belajar melihat perkembangan cabai dan tomat gitu. Jadi untuk kacang hijau boleh direndam juga malam ini, kemudian cabai dan tomat direndam malam ini gitu ya, supaya besok pagi-pagi kita bisa, teman-teman bisa langsung letakkan di media perkecambahannya. Karena tadi PBA saya lupa menyampaikan harus direndam semalaman, jadi tadi pagi mereka belum mulai praktikum perkecambahan gitu, jadi mereka baru mulai merendam, baru besok mereka melakukan perkecambahannya seperti itu. Jadi untuk PBB disiapkan malam ini bijinya, direndam, kemudian besok pagi setelah pengarahan baru dipindahkan ke media perkecambahannya. Oke, bisa teman-teman? Ibu izin bertanya, Bu. Oh iya, oke. Ya, untuk jumlah polybag-nya kan di panduan itu 20 buah, itu per orang atau per kelompok ya, Ibu? Ya, polybag-nya 20 untuk apa, Saidah, untuk perkecambahan ya? Iya, Ibu. Ya, untuk perkecambahan itu kan per individu gitu ya. Yang disediakan bijinya ada 50. Dan satu memakai wadah nampan, baki atau gelas plastik yang disusun dengan, nanti dialas dengan kapas. Yang satu pakai media tanah. Untuk pertumbuhan vegetatif belum. Untuk pertumbuhan vegetatif nanti disediakannya 2 minggu setelah ini gitu. Jadi untuk 2 minggu ke depan masih perkecambahan dulu, masih pengamatan perkecambahan, karena untuk pertumbuhan vegetatif tanaman yang kita pakai itu adalah tanaman dari hasil perkecambahan yang 2 minggu ini, seperti itu. Jadi nanti untuk yang 20-nya, ya 20-nya per individu kalau untuk pertumbuhan vegetatif tanaman per individu, karena nanti ada perlakuan-perlakuannya. Nah, untuk bijinya teman-teman menyiapkan 100 kan ya? 100 biji. Mudah-mudahan 100. Oke. Kenapa? Karena kita mau bikin 2 set. 2 set itu artinya 50 dikecambahkan di kapas, 50 dikecambahkan di media tanah langsung. Kenapa? Karena biasanya yang dikecambahkan di kapas itu akan susah bertahan sampai 2 minggu. Pasti ada gagal-gagalnya gitu. Nah, kalau misal, oke, Intan, sebentar. Bu, jadi pertumbuhan vegetatif itu dari hasil kecambah yang dilakukan besok. Ya, benar sekali Intan dan teman-teman, karena kalau menanam lagi dari awal akan lama waktunya. Jadi kalau misalnya sudah dikecambahkan terlebih dahulu, kecambahnya sudah umur atau benihnya sudah umur 2 minggu, itu akan lebih gampang kita melanjutkan melihat parameter pertumbuhan vegetatif. Nggak dilihat lagi dari awal, nggak tunggu-tunggu lagi dia berkecambah atau keluar radikula dan kotiledonnya, seperti itu. Ya, jadi biji yang digunakan. Nah, iya, riskan untuk kacang hijau. Nah, besok kita ini ya. Sebenarnya kacang hijau yang paling gampang teman-teman dibandingkan cabai dan tomat. Besok kita jelaskan di praktikum. Yang penting untuk persiapan praktikum besok, biji yang disiapkan itu 100 ya. 50 itu untuk dikecambahkan di kapas, 50 itu untuk dikecambahkan di tanah. Nanti kalau misalnya yang di kapas itu gagal selama 2 minggu, yang di tanah kita pakai untuk praktikum lanjutan pertumbuhan vegetatif tanaman, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Coba bisa, Bu. Oke. Jangan pikirkan riskannya dulu ya, apalagi yang pakai kacang hijau itu bahkan lebih tangguh kacang hijau dibandingkan cabai dan tomat, karena cabai dan tomat ini biasanya bermasalah pada saat fase perkecambahannya. Tapi mudah-mudahan di teman-teman enggak ya. Kita lihat deh besok perkembangannya bagaimana. Oke, untuk praktikum mungkin itu saja dulu pengumumannya. Jadi mohon disiapkan malam ini.